Baik, perkenalkan nama saya Maria Marsiana. Saya dari Prodi PG PAUD, kelas A3, semester 2, NIM 19030878, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas pokok pembahasan saya, yaitu yang pertama, perkembangan kognitif pada bayi. Yang kedua, teori Piaget tentang perkembangan pada bayi. Yang ketiga, tahapan-tahapan perkembangan sensorik motorik pada bayi. Yang keempat, perspektif baru tentang perkembangan kognitif pada bayi. Yang kelima, perspektif pemrosesan informasi dan perkembangan pada masa bayi. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan tentang materi yang akan saya bahas. Yang pertama, menurut Piaget tentang perkembangan bayi. Piaget yakin bahwa seseorang bayi melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Kemampuan bayi memiliki tahapan-tahapan tersebut berasal dari tekanan biologis dan menyesuaikan diri atau ADP dengan lingkungan atau melalui asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, perkembangan dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, sensorik motorik. Pada tahapan ini, misalnya bayi memiliki lebih dari sekedar refleks atau gerak refleks ini yang digunakan untuk bekerja. Contohnya, bayi memiliki gerakan refleks ketika bayi bisa menyusui di puting susu ibunya sendiri. Tahapan-tahapan perkembangan sensorik motorik ini dibagi lagi dalam 6 tahapan. Yang pertama, refleks sederhana. Refleks sederhana ini ialah subtahap sensorik motorik pertama Piaget yang terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran. Pada subtahap ini, otak dasar koordinasi sensasi dan reaksi ialah melalui perilaku refleksif seperti mencari dan menghisap yang dimiliki bayi sejak kelahiran. Di sini kita bisa mengambil salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika bayi baru saja lahir, botol atau puting akan segera dihisap. Hanya bila ditempatkan secara langsung di mulut atau disentuhkan ke bibirnya. Yang kedua, kebiasaan pertama atau reaksi sirkuler primer ialah perkembangan yang terjadi antara usia 1 bulan dan atau sampai 4 bulan. Dan kita juga bisa mengambil contoh di sini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seseorang bayi subtahap 2 dapat melatih skema isapan bahkan bila tidak ada botol muncul. Yang ketiga, reaksi sirkuler primer ialah suatu skema yang didasarkan pada usaha bayi untuk memproduksi atau peristiwa yang menarik atau menyenangkan pada mulanya terjadi secara kebetulan. Contohnya bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang biasa kita alami dalam kehidupan masa bayi atau kanak-kanak. Misalnya, di sini menurut Piaget yang populer, seorang anak secara kebetulan mengisap jarinya ketika jarinya ditempatkan di dekat mulutnya. Kemudian, ia mencari jarinya untuk dihisap lagi, tetapi jari-jarinya tidak bekerja sama. Dalam pencarian, karena bayi tidak dapat mengkoordinasikan tindakan visual dan tindakan manual. Selanjutnya yang keempat, yaitu reaksi sirkuler sekunder, ialah subtahap sensorik motorik ketiga Piaget yang berkembang antara usia 4 sampai 8 bulan. Pada subtahap ini, bayi semakin berorientasi atau berfokus pada benda di dunia yang bergerak di dalam keasikan dengan diri sendiri dan interaksi sensorik motorik. Di sini contohnya, misalnya dapat menakjubkan bayi, dan bayi akan mengulang tindakan ini dalam rangka mengalami ketakjuban.
Bayi meniru beberapa tindakan sederhana oleh orang lain seperti berbicara atau menarik orang dewasa dan beberapa gerakan fisik. Selanjutnya yang kelima, koordinasi reaksi sirkuler sekunder. Ialah sub tahap sensorik motorik keempat piaset yang berkembang antara usia 8 sampai 12 bulan. Pada subtahap ini beberapa perubahan yang disignifikasikan berlangsung yang meliputi koordinasi, skema, dan kesengajaan. Misalnya, bayi dapat menggunakan suatu tongkat atau cara untuk meraih suatu mainan yang diinginkan dalam jangkauan tertentu atau tujuannya. Bayi dapat menabrak satu balok untuk meraih dan bermain dengan balok lainnya. Baik, selanjutnya yang keenam, reaksi sirkuler tersier. Kesenangan atau sesuatu yang baru dan keinginan ialah subtahap sensorik motorik kelima piaset yang berkembang antara usia 12 sampai 18 bulan. Pada subtahap ini, bayi semakin tergugah minatnya oleh berbagai hal yang ada pada benda-benda itu dan oleh banyak hal yang dapat mereka lakukan pada benda-benda itu. Reaksi sirkuler tersier adalah skema di mana bayi dan tujuan tertentu menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru pada benda-benda dan terus-menerus mengubah apa yang dilakukan terhadap benda-benda itu yang diamatinya. Baik, selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu perspektif baru tentang perkembangan kognitif pada masa bayi. Selama bertahun-tahun, gagasan Piaget begitu dikenal dan dihargai secara luas sehingga banyak psikologis. Bayi manusia melampaui suatu periode yang panjang dan berkelanjutan di mana mereka masih belum dapat berpikir. Bayi dapat belajar mengenal benda-benda dan tersenyum kepada benda-benda itu, merangkak dan memanipulasi benda-benda, tetapi bayi belum memiliki konsep dan gagasan atas benda-benda itu. Perkembangan perspektif dibagi dalam dua perkembangan, yaitu perkembangan persepsi. Perkembangan ini memiliki kemampuan, yakni bahwa kemampuan perspektif bayi berkembang lebih awal dalam masa hidup bayi. Misalnya, memperlihatkan bahwa bayi usia 4 bulan memiliki perspektif bermodel, kemampuan mengkoordinasikan informasi dari 2 atau lebih modalitas sensori, seperti penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, perkembangan konsepsi. Salah satu strateginya ialah mencari kegiatan simbolis. Di sini kegiatan simbolis maksudnya adalah seperti menggunakan suatu gerakan untuk mengacu kepada kegiatan sesuatu. Menggunakan strategi ini untuk memperlihatkan kesadaran motorik pada bayi. Di sini salah satu contohnya, misalnya bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menurut Piaget, ia mengamati putrinya yang berusia 6 bulan mendeteksi sebuah mainan ketika ia melihatkan suatu mainan yang akrab di suatu lokasi yang baru. Baik, materi yang selanjutnya adalah perspektif pemrosesan informasi dan perkembangan pada bayi. Di sini perspektif perkembangan informasi dan perkembangan pada bayi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu habitualisasi dan dihabitualisasi. Habitualisasi dan dihabitualisasi
Ini adalah proses pembiasaan atau habitualisation, yakni penyajian yang berulang-ulang dari saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan sedikit dari yang saya jelaskan dari materi yang 3. Saya ulangi materinya. Materi selanjutnya yaitu perspektif pemrosesan informasi dan perkembangan bayi. Perspektif pemrosesan informasi dan perkembangan bayi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu habitualisasi dan dihabitualisasi. Habitualisasi dan dihabitualisasi ini adalah proses pembiasaan atau habitualisation, yakni penyajian yang berulang-ulang dari stimulus yang sama yang menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap rangsangan. Dihabitualisasi ialah suatu minat yang dipengaruhi seseorang bayi terhadap suatu rangsangan. Misalnya, ketika seorang bayi memiliki minatnya, dia memiliki suatu keinginan atau rangsangan untuk memilikinya. Di sini ada sedikit masalah atau yang dapat dialami bayi dalam habitualisasi dan dihabitualisasi. Misalnya pada bayi yang mengalami kerusakan otak atau menderita trauma kelahiran seperti berkurangnya oksigen, ternyata tidak melalui proses dihabitualisasi dengan baik sehingga di kemudian hari dapat mengalami masalah perkembangan dan kesulitan dalam proses belajar. Yang kedua, memori pada masa bayi. Memori di sini bisa diartikan sebagai unsur pusat perkembangan kognitif pada bayi yang memuat seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu. Misalnya pada bayi ini dia lebih ingatan dia tuh lebih kuat. Misal dia mengalami suatu masalah, dia akan teringat seumur hidup. Jadi ingatan atau memori pada bayi ini lebih menyimpan dari masa kanak-kanak sampai dia dewasa. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan dalam saya menyampaikan materi, dan mungkin ada yang kurang dimengerti atau dipahami. Saya juga mohon maaf karena saya masih banyak kekurangan. Dan terima kasih yang telah mendengarkan materi saya. Saya juga mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih.